Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentu pernah mengeluarkan zakat, bukan? Apakah itu zakat harta maupun zakat fitrah? Sebenarnya apa sih hikmah atau manfaat mengeluarkan zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Ayo Membayar Zakat. Adapun submateri pembelajarannya adalah hikmah atau manfaat zakat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna zakat, macam-macam zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita akan membahas materi pembelajaran kita satu persatu. Yang A, makna zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi salah satu ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Dalam Islam, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta berlebih berkewajiban membantu sesama yang membutuhkan. Salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan berzakat atau bersedekah. Sayangnya, kewajiban ini belum disadari sepenuhnya oleh sebagian umat Islam. Hal ini dikarenakan banyak di antara mereka yang kurang memahami akan hikmah dan manfaat zakat bagi kehidupan.
Kemudian yang B, hikmah zakat. Berikut ini adalah beberapa hikmah zakat yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Zakat adalah solusi untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain, seperti fakir miskin, amil zakat, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Di samping itu, di dalam harta kita bisa jadi terdapat hal-hal yang subhat, baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkannya. Maka dengan berzakat, harta kita akan menjadi bersih dan suci karena telah memberikan hak orang lain yang ada di dalam harta kita tersebut. Kemudian dengan berzakat akan dapat membersihkan jiwa pembayar zakat itu sendiri dari sifat-sifat yang negatif seperti kikir, tamak, dan rakus. Dengan berzakat secara otomatis kita dilatih menjadi orang yang dermawan. Dengan berzakat, kita akan menyadari bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Apabila seorang muslim tidak mau berzakat, sedangkan hartanya sudah memenuhi kewajiban berzakat, maka ia akan mendapati hati yang gersang dan sempit. Sebaliknya, seorang muslim yang mau menunaikan zakat, maka Allah akan memberikan kelapangan hati dan ketentraman jiwa dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir, tamak, dan rakus. Kemudian yang kedua, zakat dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak pernah tahu kapan kesulitan itu akan kita alami atau orang lain mengalaminya. Tetapi yang pasti setiap orang akan melalui jalan yang sulit sehingga membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Setiap orang akan dihadapkan dengan persoalan yang tidak mampu dihadapinya sendiri tanpa melibatkan orang lain untuk membantunya. Karena itu, kita mesti hidup saling membantu dan saling menolong. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang lain yang mendapat kesusahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah membantu orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian yang ketiga, zakat dapat mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kita hidup di dunia ini harus menolong orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan kita menolong sesama, otomatis saat kita membutuhkan pertolongan, maka orang lain pun akan menolong kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong kita. Untuk itu, kita harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi agar terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia.
Kemudian yang keempat, zakat dapat menolong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Segala sesuatu yang kita miliki pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah harta yang kita miliki. Maka dari itu, lakukanlah hal-hal yang baik pada harta kita, yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menafkahi diri sendiri, menafkahi orang yang wajib kita nafkahi, membayar zakat, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan berwasiat dengan harta kita setelah mati agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau untuk berwakaf, sehingga akan menjadi sedekah jariah yang melimpah pahalanya kepada kita ketika kita sudah meninggal. Kemudian yang kelima, zakat dapat mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mempergunakannya dan memanfaatkannya dalam hal kebaikan dan bukan dalam hal keburukan. Bila mana suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali harta kita, maka kita tidak bisa protes atau mengeluh, apalagi merasa tidak suka. Karena manusia memang bukan pemilik harta, melainkan hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari bahwa yang kita miliki hanyalah titipan Allah semata, maka budaya saling berbagi dan peduli terhadap Islam akan semakin kuat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, itulah beberapa hikmah atau manfaat zakat dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah atau manfaat zakat tersebut. Kalian dapat membaca buku yang berkaitan dengan zakat dan bertanya kepada guru-guru kalian. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, selanjutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan tulis dan jawab soal-soal berikut ini dengan benar dan rapi di buku latihan kalian. Setelah selesai, silakan diserahkan kepada bapak ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama. Mengapa dengan berzakat harta dan jiwa kita menjadi bersih? Soal nomor 2. Mengapa zakat bisa mendorong seseorang berjiwa sosial? Soal nomor 3. Sebutkan 3 tanggung jawab seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya. Soal nomor 4. Apa yang kamu lakukan jika ada seorang muslim yang kaya raya akan tetapi enggan untuk membayar zakat? Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Dan juga kalau kalian subscribe video ini, berarti kalian telah membantu mengembangkan channel pembelajaran ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.